Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Dalam operasional, sebuah perusahaan akan melakukan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan untuk mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan tersebut seperti pada aktiva lancar. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teknik penganggaran modal, yang mana video ini adalah bagian tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen lampu yaitu Ibu Mahifah Masifah. Penganggaran modal atau capital budgeting merupakan keseluruhan proses perencanaan dalam pengambilan keputusan terkait dana di mana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Sedangkan kapital aset merupakan aset yang dimiliki sebuah perusahaan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 tahun. Pada umumnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola aset ini sangat besar, sehingga teknik penganggaran modal mutlak diperlukan. Nah, salah satu contoh dari capital budgeting adalah pengeluaran dana untuk aktiva tetap seperti bangunan, tanah, peralatan, dan mesin. Penganggaran modal menjabarkan rencana jangka panjang dalam hal mendanai proyek besar untuk jangka panjang. Capital budgeting ini berfungsi untuk mengidentifikasi investasi yang potensial. Jika sudah ditemukan, maka teknik ini dapat diterapkan untuk menentukan pilihan investasi. Nah, pada umumnya, proyek menggunakan penganggaran modal sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya, seperti mengganti mesin produksi atau mengganti sistem pembuangan limbah pabrik. Keputusan dalam penganggaran modal akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan keuangan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Sebuah proyek yang dibuat berdasarkan pada keputusan penganggaran modal akan dapat berjalan dengan lancar. Dalam menganalisa potensi investasi aktiva tetap dapat dilakukan dengan teknik analisa penganggaran modal dengan metode. Nah, yang pertama, metode periode pembayaran kembali atau payback periode. Nah, metode ini yang digunakan untuk menentukan berapa lama sebuah investasi akan kembali. Kelebihan dari metode ini adalah penghitungan yang mudah dengan sederhana sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh perusahaan skala kecil. Adapun metode yang kedua yaitu pembayaran kembali tradiskonto atau diskon payback periode. Lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas investasi yang diskontokan pada biaya modal investasi untuk menutup biaya. Dan metode yang ketiga yaitu nilai sekarang bersih atau net present value. Selisih antara nilai sekarang dari cash inflow atau gross cash dengan pengeluaran dana keperluan investasi atau capital outlays. Dan metode yang keempat, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Metode yang digunakan untuk mencari suatu tingkat bunga yang membuat VF dari cash inflow akan sama dengan nilai cash outflow-nya atau investasi yang telah dikeluarkan. Dan metode yang kelima yaitu IRR yang dimodifikasi atau modifier IRR. Investasi penambahan kapasitas juga bersifat sebagai investasi penggantian. Dengan demikian, maka tingkat ketidakpastian pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. Dengan mempertimbangkan ukuran yang ditetapkan, maka perusahaan dapat memilih usulan proyek mana yang dapat diterima, ditolak, dan ditunda. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit dari materi tentang teknik penganggaran modal dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi, mohon dimaafkan. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.